sore bagi Tuhan kita. Senang sekali kita bisa beribadah hari ini. Sebelumnya mari kita akan merenungkan pertanyaan katekismus reformasi hari ini. Kita sudah memasuki minggu yang ke-38. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Dan sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah karunia Roh Kudus itu dan mengapa itu diberikan kepada kita, saudara? Karunia Roh Kudus adalah karunia yang diberikan Allah kepada kita untuk membangun gerejanya. Di antaranya kata-kata hikmat, pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, nubuat, membedakan roh, bahasa roh. Kita akan baca sama-sama 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat sampai yang ke-7. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Silakan duduk saudara. Saudara, Allah tidak pernah meninggalkan kita, amin. Buktinya apa? Buktinya Dia memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus untuk tinggal diam dalam hidup kita. Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Roh Kudus membantu kita supaya kita bisa berbuah di dalam Tuhan. Tetapi bukan cuma itu aja saudara. Roh Kudus juga berkarya di dalam gerejanya. Melalui apa? Yaitu melalui karunia-karunia yang diberikan kepada masing-masing orang yang percaya kepadanya. Untuk sebuah tujuan yang besar. Tujuannya apa? Supaya karunia-karunia itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus atau gerejanya. Saudara, kita perlu tahu bahwa di dalam karunia Roh Kudus itu ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Antara lain adalah karunia Roh Kudus itu diberikan sesuai dengan kasih karunia Allah. Jadi dengan kata lain kita tidak harus melakukan sesuatu hal-hal tertentu untuk memperoleh karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus hanya diberikan kepada kita sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Prinsip yang kedua, yaitu karunia Roh Kudus harus digunakan untuk kemuliaan Kristus. Jadi pada waktu kita diberi karunia Roh Kudus itu harus kita gunakan. Tujuan terbesarnya adalah kemuliaan Kristus, bukan kemuliaan kita. Makanya seringkali kita bercanda kemuliaan bagi rata, tidak bisa. Jadi kalau kita mendapatkan Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, tujuan utamanya harus memuliakan Kristus. Kemudian prinsip selanjutnya adalah karunia Roh Kudus harus digunakan untuk memperlengkapi gereja. Saya percaya setiap kita minimal pasti Roh Kudus memberikan karunia minimal satu buat kita. Dan karunia yang Roh Kudus berikan kepada kita harusnya kita gunakan untuk memperlengkapi gereja. Untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya melalui gereja inilah nama Tuhan bisa didengar orang-orang yang belum percaya. Nama Tuhan bisa dikumandangkan melalui karunia-karunia ini. Kemudian selanjutnya, prinsip selanjutnya adalah bahwa karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita harus sejalan dengan buah roh. Jadi kesimpulannya, pada waktu Roh Kudus memberikan karunia itu kepada kita, itu bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kebanggaan kita. Tetapi pada waktu Roh Kudus memberikan karunia itu kepada kita, tujuannya hanya satu, untuk memperlengkapi gereja atau tubuh Kristus. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, mari hari ini saya beri waktu untuk kita merenungkan, untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu. Tahukah saudara bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin hari ini kita tidak mau berhubungan dengan sesama kita. Tetapi saudara, Roh Kudus sudah memberikan karunia itu kepada kita. Mari hari ini, jika kita lupa semuanya itu, mari kita minta ampun kepada Tuhan.
Saya beri waktu untuk kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan terima kasih juga untuk karunia Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Mampukan kami untuk memakai karunia-karunia itu untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga dunia tahu bahwa Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin.